Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang telah menciptakan kita serta memberikan kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, di Jumat malam ba'dal maghrib ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, yaitu ilmu nahwu, dengan baca buku Matan Al-Ajrumiyah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji rahimahullah ta'ala. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan babul istisna dan dia bagian dari mansubatul asma, isim-isim yang dinasabkan. Nah, bab berikutnya setelah bab istisna ini adalah bab la. Babu la. La di sini itu adalah nanti disebutkan la nafiyatul jinsi. Dia amalannya seperti inna. Nah, kita sudah mempelajari inna itu dulu di awal-awal ketika mempelajari mubtada dan khobar. Kalau mubtada dan khobar, nah itu i'rabnya apa? Ya, dua-duanya rafa. Mubtada dan khobar itu dua-duanya rafa. Nah, kalau kemasukan inna, nah, maka apa amalannya inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Menasabkan isim, berarti isimnya inna jadi mansub dan merofakkan khobar, khobarnya marfu. Nah, itu antum ingat dulu itu. Nah, inna itu dia menasabkan isim. Jadi setelah inna itu isimnya mansub. Misalkan tadinya mubtada khobar ya, Allahu akbaru, Allah adalah maha besar. Kemasukan inna menjadi innallaha, ya, innallaha akbaru. Nah, itu namanya kemasukan inna. Nah, susunan seperti itu adalah dasar ya, benar-benar dasar di dalam nahwu. Jadi sebagai pembelajar nahwu itu jangan sampai lupa yang dasar-dasar itu. Adapun yang mansubat ini dia seringnya merupakan pengembangan dari apa yang dasar tadi. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Babu la. I'lam anna la tansibun nakirati. Bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata. Walam tatakarrar la. Nah, nahwu la rajula fid dari. Fa illam tubashirha wajaba raf'u wa wajaba takraru la. Nahwu la fid dari rajulun wa lam ra'atun. Fa in takarrarat la jaza i'maluha wa ilgha'uha. Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wa lam ra'ata.
Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Jadi intonasinya tadi diperhatikan itu juga mempengaruhi artinya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu memang tidak ada tanda baca ya. Jadi kita harus tahu intonasinya, cara bacanya ini. Terjemahannya bab tentang la. Sini dia ada. Ini namanya la nafiyatun lil jinsi. La nafiyatun lil jinsi. Ini dikasih titik. Nah, ini terjemahannya apa? Tidak ada. Ini terjemahannya tidak ada. Jadi la di sini adalah la yang menafikan. Ya, menafikan itu berarti meniadakan. Lil jinsi untuk suatu jenis. Nah, jadi dia meniadakan satu jenis itu jenisnya secara umum. Ya. Contohnya misalkan pada kalimat ini saya jelaskan dulu sedikit tentang la itu apa. Contohnya pada kalimat ketika kita mengatakan la rajula fidari, itu terjemahannya tidak ada seorang laki-laki pun. Nah, jadi tidak ada seorang laki-laki pun fidari di dalam rumah. Sehingga di situ rajul, nah, itu adalah bentuknya nakirah. Posisinya dia bentuknya itu nakirah. Yang mana nakirah itu masih umum, ya, masih umum, tidak tertentu satu, nah, tidak tertentu laki-lakinya tinggi atau pendek, tua atau muda, ya, kaya atau miskin, tidak ditentukan. Maka ini ditiadakan, intinya jenis semua laki-laki, ya, orang laki-laki. Kalau dia masuk laki-laki, maka dia ternafikan di situ. Itu satu. Jadi dia umum ya, menafikan secara umum, sejenisnya itu yang disebutkan. Yang kedua, ketika kita mengatakan la rajula fidari, nah, ini menafikan secara umum juga. Maknanya ketika kita mengatakan tidak ada seorang pun di dalam rumah, nah, kita tidak boleh mengatakan tidak ada satu orang di dalam rumah, tapi ada dua orang kok. Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Karena ini namanya la nafiyatul lil jinsi. Kalau kita mengatakan tidak ada satu orang di rumah tapi ada dua, itu la-nya la nafi biasa. La nafi yang mananya itu biasa, tidak ada satu orang tapi ada dua orang. Nah, itu tidak apa? Tidak masuk dalam pembahasan la nafiyatul lil jinsi. Ya, kalau kita menggunakan la nafiyatul jinsi itu satu orang aja ditiadakan, apalagi lebih gitu. Makanya menggunakan kalimatnya umum dia, nakirah. Nah, itu secara umum pengenalan terhadap la. Nah, adapun yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jurum dalam kitabnya Jurumnya ini bab tentang la. Nah, beliau mengingatkan, i'lam, ketahuilah, anna la, bahwasannya kata la, bahwasanya kata la. Nah, la itu kategorinya isim, fi'il apa huruf kira-kira? Huruf. Kenapa antum katakan huruf? Harus tahu sebabnya. Kita mengatakan isim karena gini. Kita mengatakan fi'il karena gini. Nah, kita mengatakan huruf karena gimana? Kenapa jawaban itu?
hanya berapa? Satu huruf. Ini 2 huruf ini, lam alif, la. Ya secara makna memang tidak bisa dipahami kecuali digandengan dengan kata yang lain, itu boleh. Ya, apa menjelaskan seperti itu boleh. Yang lainnya, ada yang lain? Kenapa la itu dikatakan huruf? Kalau kita mau mengatakan sesuatu isim, kita punya alasan. Kenapa ini dikatakan isim? Ada ciri-cirinya. Ada alamat isim. Kalau kita mengatakan ini fiil, kenapa fiil? Karena ada alamatnya, alamatul fiil. Nah, kalau kita mengatakan ini huruf, karena apa? Karena tidak ada alamat isim dan tidak ada alamat fiil yang masuk ke dia. Gitu. Nah, itu alasan paling utamanya gitu gampangnya. Jadi kenapa ini huruf? Karena tidak ada tanda-tanda isim atau tanda-tanda fiil yang masuk ke dia. Tidak ada yang bisa masuk ke dia. Gitu. Nah, jadi la di sini adalah huruf. Tapi dalam bahasa kita tetap kita katakan sebagai kata. Kata la, maka kita terjemahkan gitu. Ketahuilah bahwasanya kata la, nah, karena kata kan dalam bahasa Arab kan kalimah. Kalimah kan ada 3, isim, fiil, sama huruf. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada 3, isim, fiil, huruf. Nah ini kata la, ya huruf itu. Tansibun nakirati bighairi tanwini. Nah, ketahuilah bahwa kata la itu menasobkan nakiroh. Maksudnya itu kata-kata yang bentuknya nakiroh. Jadi la itu menasobkan kata-kata yang bentuknya nakiroh. Paham makna nakiroh? Nakiroh itu suatu kata yang sifatnya masih umum, lawan daripada ma'rifah. Nah kalau ma'rifah itu ada ketentuannya. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya, isim-isim yang ma'rifah diantaranya domir, kemudian isim alam, nama orang, nama kota, nama benda, alam itu ma'rifah. Kemudian mubham itu ada isim isyarah, hada, dalika, isim isyarah, sama isim mausul, aladhi, isim mausul. Kemudian ya kemasukan alif lam. Yang terakhir mudhof kepada salah satu yang ma'rifah itu. Lah, selain itu maka dia nakirah, masih umum, maknanya umum. Bi ghairi tanwin, dengan tanpa tanwin. Jadi dia menasabkan nakirah dengan tanpa tanwin, itu catat dalam kurung ya, untuk pahami maknanya itu menghilangkan tanwinnya. Karena asalnya kebanyakannya lah ya, nakirah itu bertanwin. Kebanyakannya gitu. Tapi tidak semua nakirah bertanwin. Nah, maka di sini dia la menasabkan kata-kata yang berbentuk nakirah dengan tanpa tanwin. Berarti tanwinnya dihilangkan. Nah, berikutnya syaratnya itu. Kapan itu? Idza basyaratin nakirata. Ketika la itu basyara. Masih ingat mana basyara? Di syaraf mubasyaratan atau mubasyarah, langsung ketemu ya, langsung ketemu mubasyarah itu. Nah, jadi syaratnya ketika la itu langsung bertemu dengan kata nakirah, langsung bertemu langsung tanpa ada pemisah. Nah, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, walam tatakarror la, walam tatakarror la, dan la itu tidak terulang. Tidak terulang. Berarti cuma sekali tok. Kita mau mengatakan tidak ada seorang laki-laki dalam rumah, ya kita katakan la rajula fiddari. Nah, jadi syaratnya ada 2. Kita mengatakan la rajula fiddari. Nah, inilah nafatul jinsi. Langsung ketemu dengan kata nakirah. Ya, langsung kan di sini. Tanpa ada jeda. Nah, ini namanya apa? Mubasyarah, langsung ketemu. La rajula. Kemudian menasabkan nakirah tanpa tanwin.
Rojul kan harusnya kan rojulun, rojulan, rojulin, harusnya kan gitu. Nah, tapi di sini rojula tanpa tanwin. Nah, kemudian syarat yang kedua, la-nya tidak terulang, jadi tidak ada la lagi di sini, tidak ada. Cukup ini aja, selesai di sini kalimatnya. Nah, satu kali. Nah, la rojula bidari. Nah, ini makna yang disebutkan pada paragraf pertama. Jadi la itu menasabkan nakirah dengan tanpa tanwin. Nah, syaratnya apa? Ketika dia mubasyarah, ketemu langsung basyaratin nakirah. La itu langsung ketemu dengan nakirah, terus walam tatakaror la, dan la-nya tidak terulang, tidak ada la lagi di sini. Nah, itu paragraf yang pertama. Bisa dipahami? Diterima dulu. Nanti kita lanjut paragraf kedua. Nah, contohnya sudah ada itu ya. Nahwu la rajula fidari sudah kita tulis. Nah, paragraf yang kedua, saya mengatakan fa illam tubasyirha, maka jika la tidak bertemu langsung dengan nakirah. Jika la tidak bertemu langsung dengan nakirah. Saya tulis contohnya. Ini posisi pertama. Nah. Inilah. Ini yang nakirah. Bertemu langsung enggak? Tidak bertemu langsung kan? Ada pemisah yaitu fidari. Ini dibalik aja kalimatnya. Nah, jadi tidak bertemu langsung. Nah, maka jika la tidak bertemu langsung dengan nakirah, wajib raf'u, wajib merofakkan. Jadi yang dinafikan itu kan rojul. Rojul kan pengen kita nafikan kan, tidak ada di dalam rumah seorang laki-laki pun. Nah, seorang laki-lakinya ini yang dinafikan di sini, dia wajib rafa. Wajib rafa, dan syarat yang kedua yaitu wa wajaba takrorula, dan wajib mengulangi la. Nah, ini sekaligus ditambahi wala. Walam ra'atun. Ra'ahnya nempel di alif ya. Nah, ini kondisi kedua. Fa'ilam tubasyirha, jika dia la itu tidak bertemu langsung dengan nakirah. Nah, ini ada jedanya. Nah, wajib raf'u, wajib merofakkan rajulun. Wa wajib takrorula, dan wajib mengulangi la-nya. Jadi la-nya 2 kali. Nah, ini kondisi yang kedua. Contohnya la fidar rajulun walam ra'atun. Sudah ditulis. Paham di sini? Soal mudah kan, bisa dipahami kan? Intinya kita itu kalau mau bikin kalimat ingin menafikan sesuatu gitu loh. Kita itu ingin bikin kalimat meniadakan suatu jenis secara umum, maka kita nafikan. Nah, itu kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, fa'in takarrarat la, maka jika la-nya terulang, jika la-nya terulang, nah, di sini dikatakan la-nya terulang gitu aja. Nah, berarti maksudnya gimana? Seperti kondisi pertama, dia gandeng. Jadi seperti ini, mubasyarah ya, jadi ketemu langsung. Nah, itu kondisi yang ketiga. Jadi adalah kemudian ketemu langsung. Rajul. Nah, ini nanti harokatnya. Dari, tapi terulang. Wala, ini kan terulang. Ini kan tidak terulang nih. Wala. Maka jaza boleh. Ya, terjemahannya jaza itu artinya boleh. Fa in takarrarat la,
Maka jikalau itu terulang, maka boleh i'maluha mengamalkannya. Maksud itu mengamalkan amalannya la. Apa tadi amalannya la? Menasabkan isim yang nakirah. Menasabkan isim yang nakirah. Jaza boleh mengamalkannya, wa ilghauha dan boleh mengabaikannya atau menggugurkan hukumnya. Algha itu artinya mengabaikan atau menggugurkan amalannya. Fa in syi'ta, maka jika kamu mau, in syi'ta itu jika kamu mau, kulta kamu katakan, maka jika kamu mau kamu katakan la rajula bidari walam ra'ata. Yang di sini itu harokatnya kayaknya imra'atun itu ya, kecil banget ya. Kelihatan enggak? La rajula bidari wala apa bedanya di tempat antum itu? Mana haromatan? Kalau tak apa fathah tanwin malah salah itu. Ya kalau di aplikasi walam ro'ata, jadi dikoreksi aja itu. Ya, jadi gini, satu aja, fathah satu, bukan fathah dua. Jadi boleh kamu mengatakan la rajula fidari walam ro'ata. Kata imro'ah itu hamzahnya hamzah wasal, seperti kata ibnu, seperti kata ismun. Nah itu kan hamzah wasal, maka kita baca walam ro'ata. Nah, boleh seperti ini. Boleh juga ini boleh juga ilgha. Nah ini rajulun dari walam ro'atun. Ini juga boleh. La rajulun fidari walam ro'atun. Nah, ini dua-duanya boleh. Paham di sini? Nah, dari tiga pembahasan seperti ini, ada yang ditanyakan enggak? Paham cara bikinnya itu? Kalau ada ditanyakan, coba bikin kalimat, ya, coba bikin, ya. Ya. Makanya tadi di atas kan ada kalimat ya, ada syaratnya di situ. Yang pertama ya, walam tatakarrar la, dan tidak berulang la. Bentar, kita ulangi dulu ya. Yang pertama kondisinya la itu menasabkan dengan tanpa tanwin ketika dia bertemu langsung dengan nakirah dan tidak terulang la. Kemudian yang kedua, jika dia itu tidak bertemu langsung, wajib merofakkan dan wajib mengulang. Nah, ini syaratnya dia wajib mengulang. Memang sebetulnya itu saya masih mencari penjelasannya itu. Wajib mengulangnya itu posisinya itu, misalkan kita mengatakan itu tadi ya,
tidak ada dalam rumah seorang laki-laki dan tidak ada pula seorang perempuan. Nah ini kalau misalkan yang jadi apa, masih saya juga masih mencari itu, misalkan kita hanya mencukupkan di sini saja. Nah, ini loh yang jadi pertanyaan malah gini, la fidda rajulun, tidak ada seorang pun di dalam, tidak ada di dalam rumah seorang laki-laki pun. Nah kalau tidak ada tambahan ini, apakah boleh atau tidak, itu jadi pertanyaan pertama gitu. Jadi masalah itu, apakah memang harus ada pengulangan. Nah kalau kita lihat zahirnya, ya kita lihat zahirnya perkataan penulis, berarti wajib harus ada pengulangan. Ya, jadi wajib ada pengulangan dan ada yang dinafikan lagi, Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan antum, apakah la-nya di sini wajib dinampakkan atau tidak? Nah, itu semakin jelas perkataan penulis. Meskipun ada wawunya wa ataf, maka dia tetap wajib menggunakan la di sini. Ya, dia memang hukumnya seperti itu untuk la yang menafikan jenis, tapi posisinya dia tidak bertemu langsung. Ketika terulang, maka dia wajib menyebutkan kata la lagi di situ. Jadi secara zahirnya menurut penulis itu wajib itu, harus mengatakan la meskipun sudah ada waw ataf gitu. Soalnya nanti ada kemungkinan juga ada kemungkinan ketika kita tanpa mengulangi la, itu bisa ada dua kemungkinan makna, artinya ada perempuan yang ada di situ. Jadi atofnya itu hanya sekedar atof mahal, istilahnya gitu. Jadi kalau kita mengatakan dari sisi i'rab ya, nah, ini kan fidari, ini khobar ya, khobar ya. Kemudian mubtada'nya itu rojulun. Nah, berarti kan kemudian dinafikan, tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Namun di sini kalau tidak ada la imra'atun, ini rofaknya dia bisa maktufnya hanya sekedar mahal sebagai mubtada saja. Berarti maknanya takdirnya bisa wa imra'atun dalam kurung fidari, dan ada perempuan yang ada di dalam rumah. Bisa bermakna seperti itu. Nah, untuk menghilangkan kemungkinan makna seperti itu, maka penulis mengatakan wajib dikasih la, diulangi lagi la-nya. Ini untuk apa? Fungsinya kalau kita ingin menggunakan atau menafikan ya, ketika kita ingin menafikan sesuatu yang dalam konteks kalimatnya tersebut. Nah, soal bisa dipahami ya. Secara ringkas tadi dia memang harus diulangi. Ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami? Tidak ada pertanyaan? Benar? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah kita tambahi di sini maknanya secara umum. Kalau kita mengatakan la rajula fidari, kita ngi'rab di sini. Ini kan artinya tidak ada. Nah, ini tuh sebetulnya artinya tuh tidak, secara terjemahan ya. Ini tidak. Nah, ada kalimat ada di sini. Ini adalah khobar yang nampak di sini. Yang apa? Bukan nampak, disembunyikan di sini. Jadi la rajula di sini takdirnya adalah kainun. Kainun bermakna maujud. Ya, bermakna maujud. Nah, artinya apa? Tidak seorang laki-laki pun yang ada di dalam rumah. Nah, ini fungsinya seperti itu. Jadi kalau kita ditanya ini mubtada, ini isimnya la. Jadi asalnya dia itu mubtada. Rajul ini asalnya dia mubtada. Mubtada berubah menjadi isimnya la. Mansub. Ya. Mansub. Nah, ketika dia mubtada atau isimnya la mansub, mana khobarnya? Nah, khobarnya ini dia. Nah, dia ada khobar yang tersembunyi. Nah, ini khobar daripada la. Nah, seringnya itu bentuknya adalah kainun bimana maujud. Ya, karena kita ingin meniadakan keberadaan. Jadi tidak ada seorang laki-laki pun yang ada di dalam rumah. Jadi maknanya adalah la rajula maujudun
fiddari. Paham sampai sini? Nah, ini fungsinya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kalimat tauhid kita. Ya, sering apa kita baca tiap hari? Apa i'rabnya? Itu kan ada la nafiyatul jinsi, kemudian ada istisna juga. Nah, ketika kita mengatakan la ilaha illa Allah. Nah, di sini la ilaha. Nah, kenapa di sini ilaha mansub? Nah, asalnya tuh ilahun. Jadi sesembahan bahasa Arabnya tuh ilahun. Ilahun. Nah, kemudian lafzul jalalah itu ditambah alif lam. Menjadi lafzul jalalah, menjadilah Allah itu. Jadi sejarahnya gitu. Nah, ini ilahun ini sesembahan. La ilaha, tidak ada sesembahan. Paham? Maka di sini ilah ini adalah mansub karena dia isimnya la. Ya, isim daripada la, lan yang lil jinsi. Nah, kemudian illa ini adatul istisna. Nah, illa. Nah, yang terakhir nih illallah. Nah, kita bacanya illallahu wa ilallaha atau ilallahi seringnya. Yang sering kita baca. Seringnya ilallahu. Nah, meskipun boleh ilallaha, itu juga boleh. Kenapa boleh? Ini istisnanya. Nah, masih ingat kaidah dalam pengecualian istisna? Yaitu ketika kalimatnya itu adalah manfi tapi dia tam, itu sempurna. La ilaha. Nah, seringnya orang itu mengatakan la ilaha, ini orang main bahasa ya. La ilaha nanti dikatakan seperti la rajula maujud. Nah, ini dikatakan maujud. Nah, jadi tidak ada sesembahan yang ada. Nah, tidak ada sembahan yang ada. Ini mana yang salah seperti ini, mana yang batil secara akidah. Nah, yang benar, orang-orang Arab pun mengakui kenapa? Ya, kenapa ke orang-orang jahiliyah dulu Quraisy itu kafir musyrikin mereka itu tidak mau mengucapkan kalimat ini karena mereka paham maknanya itu adalah la ilaha haqqun. Nah, jadi ini khobarnya ini. Ini dia khobar dari la. La ilaha haqqun. Maka terjemahnya tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada sembahan yang benar illa, lah ini illa Allahu, adatul istisna. Ini kan kalimatnya sudah sempurna ini, tidak ada sembahan yang benar. Sempurna tapi negatif. Nah, kalau sempurna tapi negatif, maka yang belakangnya setelah ilah boleh dua bacaan, ya kan? Boleh dijadikan badal, boleh dijadikan mustasna ya. Nah, yang lebih pendapat yang kuat kalau dia itu mutasil, jadi ada tambahan faedah lagi, istisna sama mustasna minhu itu kalau dia mutasil maka dia lebih tepatnya dibadalkan. Maka dia di sini rofaknya sebagai badal dari khobar. Ya, badal dari khobar. Khobar lah. Nah, maka di sini la ilaha illallahu, la ilaha haqqun illallahu, maknanya seperti itu. Sehingga kalau kita nerjemahkan, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalau kita hanya mengatakan tidak ada sembahan kecuali Allah, itu nanti ada kesalahan fatal, ada dua kesalahan fatal di situ. Dijelaskan atau tidak? Dua kesalahan fatal itu. Nah, apa ya, untuk faedah, tambahan faedah ya. Jadi kalau kita sekedar mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, kesalahan pertama itu menyelisih kenyataan. Kita mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan kecuali Allah. Kenyataannya ada enggak? Kenyataannya ada.
Ya kan? Sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu kenyataannya ada. Maka kita nggak bisa mengingkari kenyataan. Nah, itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, kalau kita mengatakan tidak ada sembahan kecuali Allah, berarti sesembahan-sembahan yang ada itu semuanya Allah. Tidak ada murid kecuali Ahmad, berarti Ahmad semua itu. Ya kan? Makanya kita katakan tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Jadi tidak benar kita mengatakan la ilaha maujud, yang betul la ilaha hakun. Sehingga orang-orang musyrikin zaman dahulu itu nggak mau mengucapkan seperti itu. Karena mereka tahu yang pertama tadi ada sembahan-sembahan selain Allah yang mereka seru gitu. Kemudian mereka tahu kalau mengucapkan seperti ini la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan sembahan-sembahan lain yang batil. Berarti sembahan-sembahan lain itu bukan hak tapi batil gitu. Nah, maknanya seperti itu. Jadi kita belajar bahasa Arab itu agar memahami agama ini dengan benar. Yang pertama fungsinya la itu nafiyah, artinya berarti semua itu ditiadakan dulu. Semua yang dianggap sebagai sesembahan itu ditiadakan. Nah, kemudian sembahan yang apa? Yang benar. Ini khobarnya, sembahan yang benar. Berarti kalaupun ada sembahan itu adalah sembahan yang batil. Nah, insyaallah itu untuk penjelasan la, dan sekaligus ini merojaah tentang istisna kemarin ya. Jadi kita sekarang tahu bagaimana cara mengirab kalimat syahadat yang tiap hari kita membacanya. Ada yang tanyakan? Cukup insyaallah jelas ya, ya. Betul. Memang posisi untuk lana fetrilinsi lijensi itu memang penerjemahannya seperti sifat. Karena apa? Dua-duanya sama-sama nakiroh. Asalnya kan dua-duanya sama nakiroh. Ini gitu. La rojulun. Aslinya kan rojulun dia. Kainun. Jadi laki-laki yang dia itu ada. Seolah-olah seperti itu. Nah, secara makna ke bahasa Indonesia itu kayak sifat. Tapi dalam kaidah bahasa Arab itu tetap kedudukannya hanya mubtada dan khobar. Maknanya seperti itu. Dia mubtada'nya memang mubtada' yang nakiroh, posisinya seperti itu kalau dia masuk ke dalam la nafitul jinsi. Nah, memang terjemahannya gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau kita terjemahkan ke secara kaku nanti ya kurang enak juga penerjemahannya. Jadi tidaklah sesembahan adalah benar kecuali Allah. Bisa juga sih, bisa kayak gitu. Tidak masalah. Ya, misalkan mau menerjemahkan seperti itu. Yang penting ada takdir daripada khobarnya itu, perkiraannya. Jadi ada perkiraan daripada khobarnya itu hakun. Nah, kalau kita terjemahan kakunya berarti kan la kan tidak, ya, tidak Tuhan. Ya, maksudnya gimana? Tidaklah Tuhan, tidaklah sembahan adalah benar ya, kecuali Allah. Nah, itu terjemahan nahwu kakunya gitu. Soalnya tetap bisa masuk itu, masih bisa dipahami. Cuman kan lebih umumnya kan tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Nah, cukup insyaallah. Nah, baik dalika subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.